Halo, selamat datang di Studio Bocor kami. Ya, Studio Bocor, tempatmu mendapatkan cerita film sampai tuntas. Nah, film kali ini yang akan dibahas berjudul Sanak, diperankan oleh Vidyut Jamwal sebagai Vivan Ahuja dan juga Rukmini Maitra sebagai Anshika. Saya mau ucapin terima kasih dulu deh ya buat beberapa akun yang udah ikutan komen. Buat Ibu Yuli Bagindo Rajo, apa kabar? Lalu, hai Detak Hati. Terus juga ada Hesti Nur Aini dan ada juga Hafiz Hanahani dari Palembang. Ada juga yang namanya Marni Violet, Tanjung Balai Karimun. Terus akun yang namanya Rejif. Lalu Winda Widiarti dari Taiwan. Terus ada juga Wama di Timika. Hai semuanya. Lanjut dikit nih ya. Hai buat akun Cahaya Ilmu. Terus Don nih bos, Calvin Slims. Ada juga Arif Green Day, anak pasar minggu. Lalu Ii Nurjana, apa kabar? Ada lagi Adi Nugraha, Faisal Abdau, Ancam Amris 19. Terus Wanci Azumi. Hai semuanya, aduh love you banget deh guys. Mari kita amin bersama-sama ya. Semoga semuanya riang gembira dan selalu sejahtera, dikelilingi sama orang-orang yang sayang banget sama kita, nggak mengalami ghosting atau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, semoga enggak ya, amin. Guard this with your life, Yuri. Kita mulai cerita filmnya ya. Vivan sama Anshika ini menikah. Jadi mereka adalah pasangan yang sangat bahagia. Nah, Vivan ini adalah seorang pelatih MMA, yaitu Mixed Martial Arts. Sementara istrinya, Anshika, ini dia tuh kayak punya kelainan sedikit gitu loh sama jantungnya. Nah, ceritanya saat pasangan ini lagi merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, mendadak Anshika ini pingsan. Langsung dong si Vivan membawanya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Mereka kemudian akhirnya mengetahui Anshika ini ternyata harus segera menjalani operasi. Nah, biaya pengobatannya sebesar 70 lakh. Mau gak mau, Vivan menjual flatnya karena dia kekurangan duit. Nah, perawatannya pun dimulai di Green Hills Multi Hospital di Mumbai. Kabar baiknya adalah operasi itu berhasil dan beberapa hari kemudian Anshika diperbolehkan untuk pulang. Beberapa jam sebelum Anshika keluar, seorang pasien yang sangat terkenal namanya Ajay Pal Singh, dia juga dibawa menuju ke rumah sakit karena dia tuh kan adalah seorang pedagang senjata yang dulunya dipenjara di Arthur Road Jail dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah alat pacu jantungnya tidak berfungsi. पेसमेकर या तो रिप्रोग्राम करना पड़ेगा फिर ये मर नहीं सकता. Jadi operasinya Ajay Pal Singh ini harus segera dimulai di lantai 9, lantai yang sama di mana Anshika juga dirawat. Vivan ini pergi ke konter penagihan di lantai dasar untuk menyelesaikan segala tagihan dari Anshika. Nah, waktu dia sampai di lantai dasar, tiba-tiba dia keinget ternyata dompetnya ketinggalan di mobil yang ada di parkiran di ruang bawah tanah. Vivan akhirnya harus masuk ke parkiran lagi untuk mengambil dompetnya. Jadi guys, hari dimana seharusnya Anshika pulang, sekelompok cowok-cowok tak dikenal yang dipimpin oleh Saju itu menyusup ke rumah sakit. Saju ini ingin menyelamatkan seorang narapidana kelas A, seorang gembong senjata ilegal Ajay Pal Singh tadi yang memang lagi melakukan pergantian alat pacu jantung di rumah sakit itu. Tapi untuk meloloskan diri dari rumah sakit Green Hills, Saju akhirnya menyandera para pasien, dokter dan pengunjung rumah sakit, termasuk Anshika, istri Vivan yang juga jadi salah satu sandera di lantai 9. Lanjut ya, sementara Kapten Saju dan juga teman-teman dan anak buahnya itu udah sampai di basement rumah sakit. Yuri temannya itu diminta untuk tetap berada di tempat parkir dan juga menjaga tas hitam. Sisanya mereka semua pergi dan kemudian menyerang ke rumah sakit. Mereka juga masuk ke ruang CCTV yang mana mereka bisa akses kejadian apa aja yang ada di rumah sakit dan kemudian memasang jammers. Mereka juga memasang bom di semua pintu masuk rumah sakit, jadi polisi nggak bisa masuk gitu. Sementara semua ini terjadi gitu kan, Vivan yang masih ada di tempat parkir sama sekali belum sadar faktanya bahwa rumah sakit sekarang sedang diserang. Yuri yang ngelihat Vivan, dia langsung menyerang dari belakang. Nah, Yuri ini nggak tahu kalau Vivan adalah mantan petarung MMA. Vivan punya kepekaan tersendiri, apalagi dia ngelihat dari pantulan jendela mobil kalau ada orang yang akan menyerangnya. Dengan sigap Vivan lalu melawan dan sibuk deh mereka berdua bertarung. Vivan terus berusaha menyerang dan kemudian akhirnya berhasil membunuh Yuri. Vivan akhirnya sadar ada yang gak beres nih yang terjadi di rumah sakit.
Sementara itu, Anshika dan beberapa orang yang lainnya yang menjadi sandera dan juga mereka semua lah ya pokoknya diminta mengumpulkan handphone masing-masing. Pas sampai di tangannya Anshika, aduh dia malah nekat menyembunyikan handphonenya di bawah lengan bajunya. Di luar rumah sakit, para polisi Mumbai sudah berkumpul dan masih mencari cara untuk menyelamatkan orang-orang di dalam. Vivan pun yang ada di dalam rumah sakit akhirnya mau nggak mau diam-diam mengendap-endap dan terlibat misi penyelamatan ini tanpa sengaja. Karena ada istrinya kan di dalam, Vivan bertemu dengan Riaz Ahmad. Jadi dia itu adalah petugas dari rumah sakit yang sudah kerja selama 7 tahun. Dia membantu Vivan untuk memberitahu peta dan juga akses di bangunan rumah sakit ini. Kita menuju ke para polisi yang lagi rapat nih. Pokoknya gimana caranya supaya Ajay Palsing jangan sampai lolos, tapi bisa menyelamatkan sandera di rumah sakit. Ajay ini ya sekali lagi dia tuh kan penjual senjata ilegal yang emang sudah merugikan India banget. Berusaha mencari cara apapun deh pokoknya mereka untuk bisa diam-diam masuk ke rumah sakit. Sementara si Vivan mulai masuk nih ke lantai 3 di dalam rumah sakit. Nah, sandera mulai ada yang dijadikan pancingan oleh para penjahat ini. Gadis kecil ini diminta keluar rumah sakit dan bicara dengan ACP Jayati Bhargav. Lewat walkie-talkie, akhirnya Bhargav bicara dengan pemimpin gerombolan ini, Saju. Nah, Saju ini akhirnya minta yang intinya para polisi nggak perlu deh buang tenaga dan juga buang waktu untuk berusaha masuk ke dalam rumah sakit dan menangkap mereka. Karena di setiap pintu sudah dipasang bahan peledak plastik seperti yang ada di tubuh anak gadis yang juga ada di depannya Bhargav sekarang. Aduh, dia juga minta bus dan juga helikopter segera menjemput mereka tanpa halangan apapun. Kalau itu segera dikabulkan, penjahat ini menjamin gak akan menyentuh sandera sama sekali. Sekarang Vivan sudah bersama anak kecil bernama Zubin. Jadi dia menemukan anak ini yang lagi bersembunyi. Mereka berdua ketahuan oleh salah satu anak buahnya Saju. Jadilah baku tembak. Semacam diajak bermain nih si Zubin nih, ikutan membantu Vivan memancing penjahat masuk ke sebuah ruangan. Lalu Vivan dengan leluasa menghajar sampai tuntas. Saju dan juga anak buahnya, termasuk yang ahli IT nih, mulai bergerak mencari penyusup gedung ini. Artinya mereka mulai sadar nih ada Vivan, ya kan? Nah, Vivan dan juga Zubin plus juga Riaz masih pelan-pelan menelusuri rumah sakit ini. Sementara Saju dan temennya lagi nungguin Ajay Palsing, yang ternyata hasil operasinya berhasil. Tapi mereka itu masih harus menunggu 1 jam untuk bisa sadar. Nah, Saju dan Raman agak panik nih karena menunggu 1 jam artinya memundurkan semua rencana mereka selama 1 jam juga. Pertengahan mereka lagi ngobrol tentang strategi kabur nih ya, anak buahnya yang lainnya nih berhasil mencari tahu siapa penyusup di rumah sakit ini. Dia ngasih laporan ke Saju. Mereka akhirnya tahu tentang Vivan yang ternyata adalah pelatih MMA. Nah, Saju ini sadar kalau salah satu walkie-talkie yang dibawa anak buahnya yang tewas pasti dibawa oleh Vivan sekarang. Akhirnya tanpa pikir panjang, Saju langsung ngancem Vivan lewat walkie-talkie tersebut. Dan emang bener dong, Vivan juga dengar. Akhirnya dia nekat mencoba menghubungi polisi di luar by phone. Karena tiba-tiba Vivan ini dapat sinyal gitu. Dia sempat ngasih informasi sedikit tentang kondisi dalam gedung. Lalu sinyal hilang lagi. Jadi para penjahat ini memang mengaktifkan sebuah sistem yang bisa mematikan semua jaringan di rumah sakit. Vivan sekarang malah ketahuan oleh Taira, salah satu anak buahnya Saju. Dia ditodong oleh 2 orang sekaligus. Aduh, tapi karena gerakannya cepet ya, Vivan tuh berhasil menghajar orang di belakangnya. Lalu dia kabur dan masuk ke ruang fisioterapi. Mereka semua lanjut bertarung di sini. Vivan ini malah sibuk melemparkan barang-barang alat berat ke mereka. Agak kocak sih di sini karena para penjahat juga sibuk nangkepin alat-alat berat tersebut. Karena mungkin nggak mau cedera juga kali ya. Sampai ada di momen Vivan masuk ke dalam kolam dan memancing Taira masuk juga ke dalam kolam tersebut. Kemudian Vivan keluar dan nyetrum Taira hingga tewas. Plus temennya Saju, satu lagi namanya Jasper, juga tewas. Nah, udah berhasil menumpas 4 orang loh Vivan. Tapi nih ya guys, ada 2 orang yang ada di balik komputer untuk memantau dan juga membantu Saju. Ternyata mereka itu juga jago untuk berkelahi. Mereka berdua handal banget untuk menyerang Vivan. Masuk ke ruangan obat, Vivan ini malah dikejar oleh 3 orang sekaligus. Mak, Vivan emang suka ya mancing lawannya masuk ke sebuah ruangan. Di sini mereka dibuat lemah oleh Vivan. Dia bahkan merusak sebuah tabung gas. Jadi mereka semua tuh bertarung tapi sambil sibuk cari cara untuk bisa bernapas. Sampai akhirnya teman mereka yang lainnya juga masuk ke ruangan ini. Niatnya kan mau bantu dengan cara menembak, malah meledakkan ruangan tersebut. Kan ada gas yang bocor tadi.
Sebagian mungkin bakal komen, ini gimana sih kepolisian? Kok dari tadi nggak berhasil masuk dan menyelamatkan Sandra? Sementara Vivan aja udah berhasil menumbangkan beberapa penjahat. Nah, yang bikin panik ini nih guys, efek ledakan tadi lumayan membakar beberapa ruangan, termasuk ruangan bayi. Perawat di dalam ruangan ini juga terkunci dan memohon untuk diselamatkan. Vivan dengan cepat langsung berusaha membantu perawat tersebut mengeluarkan bayi-bayi itu dan memindahkannya ke ruangan lain. Tinggal satu bayi lagi nih ya, penyakit Vivan kumat. Dia malah pingsan. Di dalam pingsannya, dia melihat dan mendengar istrinya lagi teriak-teriak minta tolong. Sekuat tenaga, Vivan mengumpulkan kekuatan dan berusaha menembak lemari obat di dekatnya. Jadi di situ ada obat cair gitu, dan obat tersebut bisa mengalir ke arah Vivan. Akhirnya lumayan bisa dapat asupan obat lah ya dia. Muncul lagi semangatnya. Dia berhasil menggendong satu bayi tersebut dan menyelamatkannya. Serem banget lompatannya sambil bawa bayi. Vivan lanjut berkelana di dalam rumah sakit ini. Ketemu lagi lah dia dengan Zubin dan juga Riaz. Sampailah akhirnya mereka ke ruang CCTV. Si Vivan langsung kaget dan panik pas lihat kalau foto istrinya sudah muncul di salah satu laptop milik anak buah Saju. Artinya istrinya udah jadi sasaran dong ya kan? Tapi pas dilihat ke CCTV, istrinya masih selamat. Pokoknya sekarang nih ya, Vivan dan teman barunya ini berusaha masuk ke lantai dasar dulu untuk membunuh salah satu penjahat di sana dan mempertemukan Zubin dengan keluarganya. Di sini Saju mulai kesel dan ngancem ke semua Sandra dan juga bertanya, siapakah di sini yang kenal dan juga datang bersamaan dengan Vivan Ahuja. Anshika mulai panik, dia berusaha mengendalikan dirinya supaya nggak ketahuan. Di ruangan CCTV, Vivan berusaha menghubungi ACP Jayati Bargav lagi. Dia mengatakan tentang kondisi di lantai 9 dan juga mengatakan kalau dia berhasil menumpas 9 orang sendirian. Pas ditanya, kok Vivan mau sih melakukan ini gitu? Vivan menjawab ke Nyonya Bargav ini, kalau kamu punya orang yang ada di dalam dan menjadi Sandra, pasti kamu juga akan melakukan ini kan Bu? Diam deh si Bargav. Ih kesel banget deh ngelihat para petugas di luar gedung ini banyak kalahnya sama Vivan. Sudah jam 10.20 malam sekarang. Saju sampai harus mancing anak kecil yang jadi sandranya dengan coklat supaya anak ini mau bicara. Kali-kali aja dia mau bocorin ya kan siapa yang kenal sama Vivan Ahuja. Nah, di adegan sebelumnya memang anak kecil ini sempat lihat Anshika sempat menghubungi Vivan by phone. Tapi anak ini terlalu pintar dan berani. Dia malah bilang ke Saju kalau dia tuh penggemar filmnya Salman Khan, nggak pernah tunduk di depan penjahat. Katanya gitu film-filmnya. Saju juga gak kalah dong akalnya. Dia langsung manggil Vivan by walkie-talkie dan ngancem akan menembak Anuradha sang kepala perawat. Yang terjadi malah bener-bener lebih serem. Bukan ditembak, tapi malah melempar kepala perawat ini keluar gedung. Ya Tuhan. Vivan langsung muncul suaranya di walkie-talkie tersebut. Dia mengatakan akan lebih tenang dan meminta Saju untuk gak membunuh siapa-siapa. Dia juga akan berusaha memberikan kotak hitam yang diminta oleh Saju, yang ternyata isinya adalah detonator jarak jauh. Kemudian Bargav juga akhirnya kasih tahu Vivan kalau Saju dan kawan-kawan ini juga mau Ajay Palsing, yang ternyata alat pacu jantungnya itu ada nomornya kan, dan ternyata sudah dimanipulasi. Singkat cerita, Vivan tiba-tiba keingat sesuatu. Salah satu teman Saju yang dia bunuh terlihat di tangannya kayak ada nomor 8 digit gitu. Ada tulisan pakai bolpen di tangannya. Nah, Vivan langsung punya ide juga. Dia menghubungi Saju balik dengan menyebutkan nomor alat pacu jantungnya Ajay. Plus, Vivan minta Saju untuk menyerah. Sementara itu, istrinya Vivan minta izin untuk ke toilet dan dia malah nekat mengirimkan voice note ke Vivan. Duh, Anshita ini bener-bener bikin deg-degan yang nonton deh. Tapi untung selamat gak ketahuan ya. Saju tetap aja sih menembak salah satu Sandra untuk mengancam Vivan lagi. Geramlah Vivan ini. Kalau saya sih geramnya sama petugas di luar ya. Ini gimana ya? Vivan kemudian menemukan beberapa benda yang mencurigakan. Atas bantuan informasi dari Riaz, Vivan intinya menemukan kalau ternyata Saju dan kawan-kawan gak berniat kabur dengan bus atau helikopter yang diminta ke ACP Jayati Bargav. Tapi sebenarnya Saju dan kawan-kawan ini berniat kabur lewat jalur cucian. Dan hal ini Vivan sampaikan langsung juga ke Bargav. स्टेयरकेस और लिफ्ट में हम उनका बॉम्ब से स्वागत This Vivan.
अगर तुम गलत हुए तो। Bargav dan teman-temannya akhirnya menuju ke lantai dasar dan meminta bantuan mereka di dalam untuk mengikuti instruksi menonaktifkan bahan peledak. Ada Rias dan juga Zubin di sini. Si kecil Zubin ini malah lebih berani loh memotong kabel dari bahan peledak dan berhasil. Nah, anak cewek yang pakai rompi bahan peledak tadi itu berhasil juga diselamatkan. Ternyata anak ini adalah anaknya Jayati Bargav. Oh my god. Pertengahan mereka berusaha kabur, pelan-pelan bahan-bahan peledak dilemparkan oleh Saju dan teman-temannya. Di kondisi ini, Vivan bertarung dengan Rahman, orang dekatnya Saju. Dalam waktu yang bersamaan, Anshita yang menyembunyikan pistol pada salah satu petugas rumah sakit yang juga disandera datang. Dia berusaha menyelamatkan Vivan dan minta pistolnya segera diberikan. Tahu-tahu Saju dan Ajay datang. Mereka kaget melihat Vivan berhasil melumpuhkan Rahman. Tapi yang bikin kaget lagi nih ya, petugas rumah sakit yang disandera bersama Anshika. Ini nih malah juga menodongkan pistolnya ke istrinya Vivan. Oh mak, ternyata musuh dalam selimut. Vivan otomatis nggak berani banyak melawan. Dia diam aja pas dihajar oleh Saju. Pas Saju meminta anak buahnya ini menembak Anshika, Vivan langsung ngingetin, "Anshika, tidakkah kau ingin punya anak?" Nah, diingetin bikin anak kan? Maksudnya diingetin untuk punya anak gitu kan? Anshika langsung jadi pede untuk menghajar lawannya yang nodong pistol ke dia. Vivan pun langsung menghajar Saju juga dengan cepat. Nah, ini nih waktunya jurus andalan Vivan keluar. Tapi ya guys, serem juga loh ternyata berkelahinya Saju ini. Vivan lumayan kewalahan. Sampai akhirnya mereka berdua semacam hampir terjebak di lubang lift. Anshika berusaha menarik Vivan, tapi nggak kuat. Vivan kekeh meminta istrinya untuk melepas. Dia yakin bisa menyiasati Saju dan bisa selamat. Ternyata bener dong, pas liftnya jatuh, Vivan berhasil lompat dengan cepat dan mendorong Saju. Jadi deh Saju tertimpa lift. Mereka berdua selamat. Kemudian ACP Jayati Bargav akhirnya bertemu langsung dong dengan Ajay yang juga sudah lemes. Para petugas pada terima jadi deh ya hasil karyanya Vivan yang berjuang sendirian. Bargav lalu menembak mati Ajay sebanyak 18 kali tembakan. Karena ternyata ini adalah sebagai pembalasan untuk 18 tentara yang terbunuh karena ulahnya Ajay. Dan setelah kejadian itu, berita muncul dari Menteri Pertahanan yang juga sedang menyelidiki kasus ini. Ditemukanlah kasus korupsi dan yang lain-lainnya. Dan ACP Jayati Bargav sangat terima kasih banget dengan apa yang dilakukan oleh Vivan. Tentu dong, ya kan? Vivan dan juga Anshika selamat dan kembali hidup bahagia bersama. Habis deh filmnya. Well, film berjudul Sanak berakhir ya guys. Makasih udah nonton dan juga dengerin channel ini. Pokoknya tungguin bocoran selanjutnya lo ya. Stay healthy. Dah.